Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Trader Asia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi dengan Anda yaitu 4 penyebab trader itu sering loss. Ya, jadi saksikan terus video ini sampai habis. Jadi setidaknya itu ada 4 penyebab kenapa trader itu sering loss, ya. Jadi berdasarkan juga pengalaman dan juga yang terjadi kebanyakan sebagai seorang trader forex. Jadi saya rangkum di sini setidaknya itu ada 4 penyebab utama, ya. Yang pertama, terlalu banyak belajar analisa teknikal, ya. Memang kalau kita pertama sekali belajar trading, tentu kita harus menguasai beberapa analisa, ya kan? Kita mempelajari tentang support resisten, kita mempelajari tentang garis MA50, kita mempelajari tentang Fibonacci retracement, dan macam-macam. Kemudian di saat masuk kepada analisa teknikal yang paling utama, ingin kita terapkan di trading plan kita, contohnya misalnya ada analisa teknikal Elliott Wave, ya kan? Ada analisa teknikal Bollinger Band Moving Average, ada analisa teknikal yang bahkan ada yang naked chart, ya kan? Macam-macam analisa teknikal yang memang diajari oleh beberapa mentor dan juga pengajar yang memang ada di YouTube, di Google, dan juga di seminar dan juga kursus-kursus tentang trading forex. Nah, yang jadi masalahnya adalah Anda tidak mengetahui atau menguasai satu analisa teknikal, satupun analisa teknikal. Anda mencoba belajar semuanya. Jadi Anda itu tidak mempunyai satu kecocokan, ya. Kira-kira analisa teknikal yang mana yang harus kita kuasai, yang memang secara konsisten untuk kita terapkan di real trading kita, teman-teman. Kita harus mempelajari satu hal analisa teknikal. Apakah kalian suka dengan teknikal Elliott Wave? Ya, kalian kuasai hal tersebut, teman-teman. Atau mungkin kalian suka dengan mempelajari analisa teknikal yang namanya BBMA atau Bollinger Band Moving Average O'Malley, maka kalian kuasai tentang BBMA. Ya, jadi jangan mencoba belajar semuanya. Kalau kalian belajar semua analisa teknikal, tentu kalian di saat kalian trading itu bakal bingung, ya kan? Karena semakin banyak informasi yang kalian terima, tentu itu juga akan menjadi bias. Bisa kalian mengambil keputusan, maka keputusan itu kebanyakan salah. Yang terjadi adalah loss. Kalian sering-sering loss daripada sering-sering profit. Itu kenyataan yang terjadi, teman-teman. Itu kenyataan memang yang dialami oleh trader yang kebanyakan loss. Apakah orang yang mengajarkan analisa teknikal, apakah mereka salah? Mereka tidak salah. Yang salah adalah kita. Karena kita mencoba menguasai semuanya. Ya, di MT4 sendiri, di MT4, di platformnya MT4 itu ada ratusan instrumen teknikal, bahkan mungkin ribuan. Ya, memang tidak mungkin kita pelajari semuanya. Nah, setidaknya kita itu mempelajari setidaknya itu di saat market trading, di saat kita melihat market, kita mempelajari setidaknya hal-hal yang paling dasar, yaitu misalnya tentang support dan resisten. Setidaknya kalau kita mengetahui yang namanya tentang support dan resisten, kita tahu, ya kan, pergerakan harga paling tinggi dan juga harga paling rendah, ya kan? Kenapa? Karena kan kita kalau beli sesuatu produk itu kan harga paling murah, kemudian kita jual di harga yang paling tinggi. Di sana harga akan turun ke support. Ini adalah dasar yang memang harus dipelajari oleh trader forex, ya kan? Kemudian yang kedua mungkin ya kalian harus mengetahui juga tentang Fibonacci retracement. Ya kan, jadi setidaknya kalian tahu di saat harga zigzag, kira-kira kita masuknya kemana, kemudian keluarnya di mana. Nah, setelah itu baru kalian mencari analisa teknikal, setidaknya satu yang harus kalian pelajari secara konsisten. Jangan kalian banyak-banyak menerapkan analisa teknikal. Misalnya kalian mau belajar tentang Bollinger Band Moving Average, maka kalian pelajari hal tersebut sampai kalian menjadi ahlinya. Ya. Atau mungkin kalian suka atau cocok dengan karakter dan pribadi kalian ingin mempelajari misalnya teknikal Elliott Wave. Ya, kalian pelajari tentang Elliott Wave. Jangan mempelajari hal yang lainnya. Ya, jadi kebanyakan trader loss itu semuanya belajar, semuanya mempelajari teknikal. Apapun teknikal ingin dia kuasai, itu saya kira
bisa memperumit, dan juga trading kita itu tidak bagus, secara psikologis juga akan terganggu, ya. Jadi setidaknya trader itu harus menguasai satu technical analisa, jangan sampai menjadi penyebab trader itu sering loss. Kemudian yang penyebab kedua, money management. Ini adalah sering terjadi, dan ini adalah hal yang paling umum dialami oleh trader forex. Analisanya sudah benar, analisanya sudah jago, tetapi di money management jadi tidak bagus, ya, tidak disiplin. Apa? Karena asal-asal, lotnya asal-asal, risk reward rasionya tidak tahu, ya, pipnya berapa, kira-kira loss. Kalau kira-kira loss itu berapa pip, kemudian kalau profitnya itu berapa pips. Ya, memang di dalam trading forex itu banyak sekali faktor yang harus dipelajari, teman-teman, ya. Nah, money management ini termasuk juga tentang risk reward ratio. Di video sebelumnya juga saya sudah pernah menjelaskan, kalian bisa ulang-ulang, ya, biar kalian lebih paham. Kemudian juga tentang pengaturan modal kita, misalnya contoh modal 1000 USD, kira-kira lot yang cocok itu berapa. Kemudian bertrade-nya itu kita resikokan berapa persen. Baru kita mencocokkan metode dengan yang namanya risk reward ratio, ya kan. Risikonya berapa, kemudian rewardnya berapa, dan ini juga harus balance. Ini harus dikuasai, karena kenapa? Ini saling terkait, ya kan. Kalau memang analisa kalian jago, kalian menguasai namanya analisa teknikal, tetapi kalian tidak mengerti tentang money management, ya sama aja kalian akan mengalami loss secara terus-menerus. Ini juga sangat penting. Oke. Nah, penyebab yang ketiga yaitu terlalu sering masuk dalam trading, terlalu sering melakukan aktivitas trading forex. Ya, kalau trader profesional itu bahkan mereka sangat sedikit melakukan transaksi di trading forex. Perbedaan dengan trader pemula, mereka terlalu sering, bahkan seperti candu, ya, pantau chart setiap hari. Ya, satu hari mungkin ada 3 pair. Yang ini belum kelar, hari kedua dia trading lagi. Belum kelar juga, hari keempat akhirnya MC semuanya, margin call. Karena kenapa? Ya, setiap hari fokus di trading forex, setiap hari fokus di market, teman-teman. Ini juga sangat berisiko. Lain halnya kalau kalian memang mungkin ya scalping atau scalper, ya. Kenapa? Karena scalper itu kan aktivitasnya memang sering duduk di chart, ya. Itu pun biasanya mereka tidak ada kegiatan lain, dan mereka juga seorang full time trader yang memang jam terbangnya sudah tinggi, dan mereka memperoleh profit. Bukan berarti scalping itu tidak bagus. Bagus kalau memang kalian suka dengan aktivitas scalping atau scalper, kalian cocok dengan metode kalian pelajari dan kalian kuasai hal tersebut, ya. Jadi yang jadi masalahnya adalah hari ini scalping, besok ya swing, besok ya macam-macam, ya kan. Jadi nggak ada istilahnya itu satu prinsip, satu kekuatan yang kalian kuasai, satu opsi yang memang cocok dengan diri kalian. Seolah semuanya itu cocok, seolah itu ya seperti gaya kita. Setidaknya kalian bisa menguji melalui backtesting, ya. Apapun yang cocok kalian lakukan, tetapi kuasai satu hal, kemudian kalian pilih teknikalnya bagaimana, kemudian kalian uji kemampuan teknikal tersebut. Bagi kalian yang belum nonton video backtesting, jadi sebelumnya juga saya sudah pernah menjelaskan bagaimana kita menggunakan backtesting di MT4. Kalian tinggal pilih link di atas, ya. Kemudian kalian uji teknikal kalian. Kalau probabilitasnya bagus, ya kan, kalian seharusnya mempelajari teknikal yang cocok dengan kalian, satu teknikal aja, satu teknikal analisa aja, sampai kalian benar-benar mahir. Dan itu bisa kalian uji di backtesting MT4, ya. Silahkan klik link di atas, teman-teman. Kemudian yang keempat yaitu mengenai tentang psikologis dan emosi di dalam trading forex, teman-teman. Ini juga sering terjadi, ya. Ini sangat berpengaruh, ya. Faktor ini sangat berpengaruh, bahkan untuk trader profesional juga pasti juga berpengaruh, tetapi berbeda pengaruhnya, ya. Kalau trader profesional dia bisa memitigasi, ya, bisa mengolah emosinya. Kalau trader pemula, ya kalian tahu sendirilah kalau sering-sering loss, ya kan. Karena kenapa? Kita harus tenang. Kalau kita nggak tenang, tentunya psikologis dan perasaan kita juga terganggu. Kemudian bisa kita mengambil keputusan, akhirnya keputusan yang kita ambil adalah salah, dan sering terjadi loss. Dan ini sering terkait,
ya, dari penyebab pertama sampai penyebab yang terakhir yang keempat ini. Kenapa? Analisanya sudah jago, money manajemennya sudah jago, kemudian yang ketiga kita jarang juga trading, di saat ada peluang baru kita trading. Tetapi di saat emosi tidak stabil, tidak bisa kita kontrol, akhirnya loss juga teman-teman. Ya, kenapa? Ya banyak faktor yang terjadi. Faktor emosi, perasaan kita itu tentunya ya dipengaruhi oleh lingkungan dan juga beberapa informasi yang kita dengar, sehingga kita tidak meriset informasi tersebut, tidak kita kaji ulang, akhirnya kita ikut-ikutan. Contohnya misalnya di grup-grup trader forex, ya banyak grup-grup yang memang memberikan informasi kira-kira mata uang ini ada peluang, kemudian kita disuruh sell, kita disuruh buy tanpa ada analisa, tanpa ada money management. Mereka tidak mengedukasi hal-hal tersebut, ya, apalagi grup-grup yang berbayar. Saya juga sudah pernah menjelaskan video tersebut, tinggal kalian nonton kembali, ya, tentang grup-grup forex yang berbayar. Ya, jadi kalau kita ikut-ikutan, emosi kita tidak bagus, kita tidak bisa kontrol, akhirnya yang terjadi adalah loss. Itu sudah bisa dipastikan. Karena kenapa? Itu sering terjadi teman-teman. Ya, saya melihat beberapa trader itu sering loss daripada sering profit. Mereka sering deposit daripada withdrawal. Kenapa? Karena itu berpengaruh dengan psikologis. Di ibaratnya misalnya perasaan kita itu nggak tenang. Kalau perasaan kita itu nggak tenang, ya, dengan menyerap informasi dari luar, kita nggak mengkajinya dulu, tentunya ya detak jantung kita juga akan berdebar kan. Berdebar itu macam-macam, ada berdebar yang panik, ada juga berdebar ya senang berlebihan. Jadi kalau detak jantung kita itu berdebar dengan kencang, maka sirkulasi darah di dalam tubuh kita juga akan cepat, jadi nggak stabil, ya kan, karena darah akan diputar ke seluruh tubuh, bahkan sampai ke otak kita, teman-teman. Di saat kita mengambil keputusan, maka keputusannya salah. Karena kita nggak bisa mengontrol emosi kita. Ya, jadi kita berpikir secara realistis aja, ya kan, pergerakan market di pasar global itu dipengaruhi oleh banyak faktor, ya kan. Beberapa faktor diantaranya itu yaitu politik, ekonomi, ya kan, kemudian inflasi di suatu negara, kemudian suku bunganya juga, dan juga pengangguran di negara tersebut, dan macam-macam lainnya, teman-teman. Jadi kalau kita tidak bisa mengontrol emosi dengan melihat secara sudut pandang kacamata global bagaimana market ini bergerak, pasar ini bergerak, ya tentu kita asal nebak-nebak dong, ya kan, seolah-olah gitu, ya kan, seakan-akan harga mata uang ini bakal bergerak uptrend mungkin sekitar 100 pips atau turun mungkin sekitar 150 pips tanpa melihat fundamentalnya. Inilah yang dimaksud dengan yang namanya psikologis, emosi yang memang sering terpengaruh. Karena kenapa? Kita tidak melihat secara realistis market bergerak itu seperti apa. Ya, jadi saya kira inilah penyebab yang memang utama yang sering terjadi kenapa trader itu sering loss. Mudah-mudahan dengan 4 penyebab ini kalian bisa mengetahui dan juga bisa mengkaji dengan pengalaman kalian masing-masing dan juga sebagai pengalaman pribadi kalian. Mudah-mudahan dengan 4 penyebab ini bisa menjadi kalian itu sebagai trader forex yang lebih konsisten, yang lebih baik lagi ke depannya, dan bisa menghasilkan profit secara konsisten, teman-teman, ya. Dan yang terakhir, silakan kalian subscribe dan juga silakan komen di bawah, tentunya dengan komentar-komentar yang positif. Dengan senang hati saya ingin membacanya. Salam sukses, salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.